Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema reading kita kali ini adalah hal tentangmu yang tidak bisa dia lupakan. Dia di sini bisa pasangan kamu sekarang atau mungkin mantan pasangan kamu. Jadi, kamu bisa bayangkan nih di reading kali ini, siapakah dia ini? Bagaimana kesannya tentang kamu, hal apa mengenai kamu yang gak bisa dia lupakan sampai sekarang. Di depan kamu sudah ada 2 tumpuk kartu yang bisa kamu pilih berdasarkan intuisimu. Mana yang paling menarik hati kamu? Apakah perfect timing atau abundance? Waktu yang sempurna ataukah berkah? Kalau kamu butuh waktu yang lebih lama untuk memilihnya, kamu bisa pause dulu di sini. Aku juga udah nyiapin timestamp di bawah, jadi kamu bisa langsung masuk ke kartu pilihan kamu. Sampai ketemu lagi di sana. Hai teman-teman yang memilih file pertama atau perfect timing, kita akan lihat ya. Hal apa tentangmu yang tidak bisa dia lupakan sampai sekarang. Di sini kartu penandanya adalah perfect timing. Waktu yang sempurna. Apakah ini bisa mengartikan bahwa pertemuan kamu dan dia sempurna? Ataukah momen antara kamu ini sempurna di waktu yang tepat? Kita akan lihat bareng-bareng ya. Aku akan mulai dari tarotnya dulu. Nah, di sini langsung kelihatan jelas ya hal-hal yang tidak bisa dia lupakan tentang kamu, yaitu ada The Magician di sini. Bagi dia, kamu ini adalah orang yang bisa banyak hal. Kamu bagi dia itu pinter, punya perasaan yang halus, penyayang, penyabar. Kamu punya ambisi yang besar di hidup kamu, dan kamu juga sangat-sangat mengutamakan hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan. Hal-hal yang berhubungan dengan keamanan materi atau karir juga bisa. Maka di sini dia melihat kamu sebagai sosok paket lengkap, dan juga hebatnya kamu di mata dia adalah kamu itu nggak sombong. Jadi meskipun kamu di sini punya banyak kelebihan yang kamu sadari itu dan orang di sekitar kamu juga sadari, tapi kamu di sini sangat bijak untuk bisa menggunakan segala bakat yang kamu punya ini di jalan yang benar gitu loh. Dan sangat mungkin juga di sini dari segala hal yang kamu miliki ini, kamu nggak hanya menyenangkan dirimu sendiri, tapi juga kamu berbagi ke orang lain, ke orang yang membutuhkan terutama, atau juga bisa di sini ke alam, ke hewan-hewan seperti itu. Jadi itu hal mengenai kamu yang gak bisa dia lupakan sampai sekarang. Dan di sini ada The High Priestess ya, langsung berurutan 1, nomor 2. Kalau di sini dia melihat kamu secara fisik, bagi dia kamu cantik. Dan juga bisa cakep kalau kamu cowok ya. Di sini dia juga melihat kamu sebagai orang yang anggun, yang bisa membawa diri kamu di situasi yang tepat. Dalam artian gini, kalau kamu lagi santai sama dia di rumah atau suasananya ya asik-asik aja, kamu bisa berpenampilan yang santai juga. Tapi nanti ketika tiba waktunya kamu bersama dia, mungkin datang ke acara yang lebih resmi, ke kondangan, atau mungkin kamu makan malam bareng orang tuanya, kamu bisa dandan yang rapi, pakai baju yang bagus, yang sesuai dengan kepribadian kamu seperti itu. Makanya di sini dia sangat-sangat menyukai hal itu dari kamu. Dan di sini juga dia melihat bahwa kamu menjadi orang yang bisa membawa banyak keceriaan di tempat yang baru. Atau mungkin di sini kamu ini sangat ramah dan bisa berbaur dengan banyak orang. Seperti itu, membawa keceriaan, kebahagiaan di tempat yang suram atau yang kurang asik gitu suasananya. Dan di sini juga The High Priestess ini mengenai hal-hal yang juga berhubungan dengan spiritualitas. Jadi di sini dia melihat kamu sebagai orang yang sangat percaya akan Tuhan. Kamu menjaga sikap kamu dengan sangat baik. Kamu mengerti batas-batas mana yang harus kamu jaga, mana yang bisa kamu lakukan, seperti itu sih. Di sini dia melihatnya lebih kepada keanggunan yang luar biasa. Dan kalau di sini kamu cowok, kamu itu sangat berwibawa bagi dia, seperti itu. Ya sih. Dan di sini ada kartu Knight of Cups dan ada kartu Four of Cups, yang mana aku melihat 2 kartu ini menjadi satu cerita ya, bahwa hadirnya kamu di hidupnya dia ini dirasa bisa memberikan rasa nyaman, sebuah cinta, kehangatan gitu ya. Kehangatan di sini lebih kepada hati yang hangat ya, hati yang hangat seperti pasangan yang romantis, tapi juga seperti sahabat gitu. Di satu sisi kamu dan dia ini menjadi pasangan yang sama-sama romantis, sama-sama happy, tapi juga di satu waktu kamu dan dia bisa saling menertawakan kebodohan masing-masing gitu loh. Jadi hubungan kamu dan dia ini asik, nggak hanya kaku di hal-hal yang berhubungan dengan romansa, tapi juga bisa menertawakan banyak hal, nggak menyembunyikan jelek-jeleknya, tapi saling bisa menerima keburukan masing-masing.
Knight of Cups ya, memberikan rasa yang damai di dia, memberikan tempat yang nyaman ketika dia ingin curhat, kamu mendengarkan, nggak ngejudge, nggak menggurui, ya udah kayak gitu. Dan di sini dia juga melihat bahwa kamu menjadi orang yang ketika dia menceritakan banyak hal mengenai traumanya, masa lalunya, kamu mendengarkan dengan sangat baik di sini. Dan di sini juga kehadiran kamu bisa membawa dia pada perubahan di mana dia dulu yang tidak bisa menerima kebaikan orang lain, dia yang dulu pesimis dengan cinta, dia yang dulu takut untuk mencoba banyak hal, setelah bertemu dengan kamu, dia bisa berubah menjadi pelan-pelan percaya lagi mengenai cinta, percaya lagi bahwa cinta itu walaupun nggak kelihatan, walaupun nggak bisa untuk membeli sesuatu, tapi ada kenyamanan luar biasa yang bisa dia rasakan dengan hadirnya kamu di hidupnya dia. Kayak gitu. Dan di sini juga hal-hal yang dia rasa mengenai masa lalunya yang mungkin di sini kurang menyenangkan, mungkin di masa kecil atau masa remaja ya, masa sekolah, sesuatu yang gak nyaman, tapi dengan hadirnya kamu dia menjadi lebih bisa terbuka untuk bercerita. Sepahit apapun yang dia rasa, rahasia yang paling dalam yang dia simpan, dia bisa cerita dengan sangat nyaman ke kamu. Karena dia percaya kamu bisa menjaga rahasianya, kamu adalah tempat yang nyaman untuk dia cerita. Karena bagi dia, kamu gak hanya sekedar pasangan romantis, tapi sahabat yang bisa mendengarkan isi hati terdalamnya dia, kayak gitu. Lalu di sini ada Queen of Swords. Queen of Swords ini ratu yang cerdas banget. Dia bisa pakai logika. Kalau cewek biasanya kan pakai perasaan, ini pakai logika. Seimbang antara hati dan logikanya dia. Dia di sini juga sangat bisa mengerti maunya. Dia melihat bahwa kamu itu adalah sosok yang pribadi yang sangat kuat, yang ngerti nanti aku kalau umur sekian aku pengen kerja di mana, setelah lulus aku pengen kerja di mana, kayak gitu. Aku pengen kuliah di mana. Kamu tuh ngerti, kamu udah punya tujuannya, step by stepnya pengen begini, dan kamu sebisa mungkin menuntaskan segala impian kamu itu dengan cara kamu. Dan terlebih dari itu semua, Queen of Swords ini walaupun dia ratu ya, tapi dia bisa memimpin gitu loh. Jadi ketika ada suatu hal mengenai raja yang misalnya rajanya ini sakit atau bagaimana, dia bisa ambil alih dengan sangat baik kayak gitu. Makanya di sini dia melihat bahwa entah kamu di sini laki-laki atau perempuan, ada jiwa kepemimpinan kamu yang mana nggak hanya pakai logika aja, tapi juga kamu bisa menilai sesuatu pakai perasaan juga, penuh kasih sayang sih. Walaupun mungkin di sini orang melihat kamu tuh tegas, keras dari luarnya, tapi sebenarnya ada kelembutan di hati kamu. Seperti itu ya. Dan di sini aku melihat ada kupu-kupu, ada suasana yang cerah. Jadi bisa aku katakan juga kehadiran kamu ini bisa membawa sebuah keceriaan, membuat hidup dia penuh dengan warna-warni ceria seperti itu. Yang aku lihat di sini. Dan kupu-kupu mengenai transformasi sih udah sering aku bahas. Kalau kamu sering nonton videoku dan ada kupu-kupu, aku pasti bilang transformasi. Entah dianya atau kamunya yang bertransformasi menjadi lebih baik lagi. Four of Swords, healing, istirahat dari penatnya dunia. Dan di sini juga hadirnya kamu ini, dia melihat bahwa sesuatu yang tidak bisa dia lupakan mengenai kamu adalah bagaimana kamu bisa menjaga diri kamu lebih kepada gini, sesibuk-sibuknya kamu menggapai segala impian kamu yang teramat sangat, bagaimana kamu bisa berjuang untuk bisa menyenangkan orang-orang yang kamu sayang, tapi kamu juga bisa mengerti bagaimana caranya kamu bisa melindungi atau menjaga badan kamu. Di saat kamu harus istirahat, kamu istirahat. Di saat kamu lagi stres mengenai dunia, mengenai kesibukan kamu, kamu punya waktu buat healing. Ya, mungkin kamu di sini liburan atau sekedar nonton Netflix atau mungkin jajan es krim atau apa, tapi kamu ngerti ketika kamu udah gitu, udah pusing, udah istirahat dulu kayak gitu. Jadi kamu nggak sekedar di sini mencari materi dunia, tapi kamu ya aset terbaik kamu adalah badan kamu. Kamu ngerti bagaimana mengistirahatkannya, bagaimana kamu bisa recharge energi kamu dari segala kepenatan dunia, masalah-masalah kamu seperti itu. Dan di sini dia juga melihat hal baik mengenai kamu adalah kamu itu nggak berisik. Jadi kamu ketika lagi ada masalah, ya udah kamu diem dulu, berpikir bagaimana menyelesaikan masalah ini. Kamu hanya cerita ke orang-orang terdekat kamu yang kamu percaya. Nggak perlu seluruh dunia tahu, nggak perlu semua followers kamu tahu, hanya yang terdekat yang kamu percaya untuk bisa menyelesaikan masalah kamu, membantu kamu kayak gitu. Jadi itulah kamu. Kamu bisa menebarkan segala hal-hal ceria di sosmed, tapi ketika ada hal buruk terjadi, kamu pilih untuk keep, karena ya ini masalah kamu. Jadi kamu merasa bahwa pendewasaan kamu menganggap bahwa ya sudah, aku hadapi dan akan aku pilih orang-orang yang memang aku percaya untuk bisa membantu aku mengatasi masalah-masalahku kayak gitu.
Itu yang dia suka juga dari kamu, yang nggak bisa dia lupakan sampai sekarang. Lalu ada the fool di sini. Ada the fool di sini. Di sini the fool ini bukan berarti bodoh ya. The fool ini adalah orang yang polos. Tapi polos di sini bukan polos yang gampang ditipu, tapi lebih kepada bagaimana kamu bisa memulai sesuatu yang baru, yang bahkan mungkin nggak pernah kamu pikirkan sebelumnya. Di sini kamu berani untuk memulai bisnis atau memulai sebuah pertemanan yang baru tanpa kamu tuh harus punya rasa pesimis atau curiga kayak gitu. Ya udah, kamu jalani aja hidup kamu sebagaimana air mengalir. Kamu di sini positive thinking bahwa Tuhan, semesta, malaikat yang menjaga kamu akan selalu membimbing kamu. Jadi di sini kamu moodnya lebih ke yaudah relax aja, apa hal terbaik yang bisa aku lakukan hari ini, aku lakukan. Apapun hasilnya, aku akan bersyukur. Kalaupun gagal, nggak apa-apa, jadi pelajaran. Itu adalah sebuah sikap yang nggak semua orang punya. Ya, di sini. Jadi percaya pada diri sendiri, percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa, dan ya sudah, jalani saja karena kamu percaya takdir hidup kamu akan membawa kamu ke tempat-tempat yang membahagiakan. Walaupun namanya hidup pasti ada naik turunnya, tapi kamu percaya bahwa kamu akan selalu dijaga baik oleh manusia yang terlihat ataupun entitas-entitas lain yang levelnya lebih tinggi yang akan menjaga setiap langkah kamu melalui intuisi kamu. Kayak gitu. Dan aku akan melihat di sini ya hal-hal lain mengenai kamu yang tidak bisa dia lupakan. Ada King of Cups di sini. Jadi di sini mengenai harmoni, integritas. Di sini dia melihat bahwa kamu itu orang yang bisa menyeimbangkan hidup ya. Four of Swords hampir sama di sini. Bisa menyeimbangkan antara sibuknya kamu dengan bekerja dan kamu harus istirahat. Sibuknya dia mencintai kamu dan bagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri atau mencintai keluarga kamu. Seimbang gitu loh. Nggak berat sebelah di sini. Juga mengenai integritas, bagaimana kamu bisa mengeluarkan segala sisi terbaik kamu untuk hal-hal yang baik, nggak hanya untuk kebahagiaan kamu, tapi juga bagaimana kamu membahagiakan orang-orang sekitar kamu, terutama keluarga. Terutama kalau mungkin di sini kamu tulang punggung atau mungkin kamu bukan tulang punggung tapi kamu merasa membahagiakan mereka, itu sebuah kebahagiaan buat kamu gitu. Jadi ini hal menarik dari kamu yang nggak semua orang punya, dan bagi dia ini sesuatu yang wow, hebat sekali kamu begitu. Lalu ada Page of Cups di sini. Banyak cups ya. Jadi di sini mengenai intuisi dan inspirasi. Di sini dia melihat bahwa kamu itu tipe yang the fool ya. Maksudnya di sini kadang sesuatu yang kamu lakukan ini nekat, kadang nggak kamu pikirkan, tapi sebenarnya kamu bisa merasakan gitu loh dari intuisi kamu. Nggak bener nih orangnya, nggak mau berteman dengan dia deh kayak gitu. Nggak apa-apa berteman dengan dia walaupun mungkin tampangnya seram, tapi kamu bisa merasakan hatinya orang ini nih baik gitu. Atau mungkin hal-hal lain mengenai sebuah keputusan saat kamu mengambil sebuah pekerjaan, memulai bisnis, jadi kamu main juga intuisinya. Seperti itu. Dan juga mengenai inspirasi ya di sini, bahwa kamu memang bisa menjadi inspirasinya dia di sini. Bagaimana kamu bisa berubah dari kamu dulu yang mungkin hidupnya agak-agak berantakan, tapi sekarang dengan segala perjalanan dan pendewasaan yang kamu lakukan, kamu menjadi orang yang bijak, yang juga anggun, yang juga mengerti bagaimana kamu ingin diperlakukan, maka seperti itulah kamu memperlakukan orang lain. Seperti itu ya di sini Page of Cups. Dan Page of Cups ini juga mengenai sisi yang romantis, ingin menjadi sahabat yang baik, tempat curhat yang baik, hampir sama seperti Knight of Cups ya di sini. Seperti itu sih. Jadi ya banyak cups sih di sini, sangat mungkin kamu emang orangnya penyayang ya. Lalu ada King of Wands di sini mengenai optimisme dan inovasi. Jadi di sini dia melihat kamu memang optimis sih, hampir sama energinya dengan Queen of Swords. Kamu optimis dengan hidup kamu, optimis ya, The Fool juga sama optimis. Ya sudah, kemana kaki kamu melangkah, maka kamu akan menikmati perjalanan itu. Gitu loh, kamu orangnya sangat-sangat optimis pada apapun yang kamu lakukan. Bahkan ketika orang lain ini mempertanyakan sikap kamu atau keputusan kamu, kamu tetap nggak apa-apa, aku optimis aja gitu. Pasti bisa, pasti ada jalannya. Dan di sini intuisi kamu akan bermain. Makanya di sini kamu percaya aja, udah semua ada yang mengatur. Selama aku melakukan yang terbaik, pasti hasil terbaik juga yang akan aku dapatkan gitu loh. Makanya dia ini kayak bisa ya kamu kayak gitu. Hebat, keren, pertahankan. Lalu ada Temperance di sini mengenai keseimbangan, mengenai harmoni ya. Di sini energinya hampir sama dengan Four of Swords. Jadi itu dia, seperti yang aku dijelaskan tadi, hampir sama ini karena keseimbangan, bagaimana kamu menyeimbangkan hidup kamu antara duniawi dan sesuatu yang berhubungan dengan spiritualitas, sesuatu yang berhubungan dengan cinta, tapi juga berhubungan dengan realita bahwa hidup itu juga butuh keamanan materi,
kenyamanan yang akan didapat dari keuangan. Jadi di sini kamu nggak hanya fokus di cinta aja. Cinta penting karena itu akan membahagiakan hati kamu, tapi keamanan finansial juga penting karena itu akan mengamankan hari-hari kamu gitu loh. Jadi seimbang, balance, harmoni hidup kamu. Makanya di sini kamu nggak hanya mengejar uang-uang aja, tapi juga bagaimana kamu membahagiakan diri kamu dengan cinta yang banyak dari orang di sekitar kamu. Begitu. Lalu ada strength ya, kekuatan. Udah nggak perlu aku jelasin lah ya, ini bagaimana kuatnya kamu menghadapi berbagai cobaan yang datang, bagaimana kuatnya kamu menghadapi orang-orang rese yang mungkin di sini ngebully kamu atau mungkin merendahkan kamu, menghina apa yang kamu kerjakan dan sebagainya. Kamu di sini kuat untuk menghadapi itu semua karena kamu yakin bahwa selama yang kamu lakukan itu benar, baik, tidak merugikan siapapun, ya sudah, terserah orang mau ngomong apa, yang penting aku siap untuk melangkah. Dan bagaimana kamu di sini mungkin sudah melalui dari masa kecil hingga sekarang yang penuh dengan air mata, kecewa, marah, dendam, tapi kamu sudah sampai di titik kamu sangat kuat menghadapi itu semua dan menjadikan semua itu pelajaran buat kamu, kayak gitu. Makanya nggak heran sih keluarnya The Magician dan The High Priestess. Spiritualitas kamu sudah terasah, jiwa kamu makin mendewasa, seperti itu. Lalu aku akan lihat di sini ya kartu lainnya mengenai kamu yang nggak bisa dia lupakan. New opportunities. Nah, bersama dengan kamu, dia ini bisa lebih berani untuk menemukan jalan atau berkah-berkah yang baru. Jadi, dia mungkin yang tadinya selalu merasa aman di zona yang itu-itu lagi, atau mungkin di sini dia mager untuk meraih berkah di hidupnya, kamu bisa membantu dia menemukan segala pintu rezeki. Atau mungkin di sini pintu berkah dalam hal apapun ya, nggak hanya mengenai uang kayak gitu. Karena di sini ketika intuisi kamu bekerja, kamunya optimis dan kamunya berani, kamu seperti mendorong dia secara langsung atau nggak langsung. Energi kamu tuh membantu dia, mendorong dia lebih menjadi manusia yang optimis dan berani mencoba sesuatu yang baru, sesuatu yang positif tentu ya dalam hal ini, seperti itu sih. Makanya ini nggak bisa dia lupakan dari kamu. Lalu ada your wishes will come true. Jadi ketika bersama dengan kamu ini, dia yakin dengan optimisme itu bahwa segala yang dia harapkan ini akan tercapai gitu loh. Dan mungkin di sini dia ini sering pesimis dengan hidupnya atau mungkin apapun yang sedang dia kerjakan, tapi karena kamu ini optimis ya, optimism itu akan menambah atau menularkan energi optimis kamu ke dia. Jadi ya sudah, lakukan apa impian kamu, kerjakan, maka apa yang kamu harapkan akan menjadi terwujud gitu loh. Mungkin belum sekarang waktunya, tapi ketika kamu percaya maka itu akan terwujud. Ini yang dia rasakan ketika dia bersama dengan kamu. Jadi orang yang lebih optimis untuk mengejar harapan, cita-cita, tujuan dan sebagainya. Kamu membantu dia, walaupun kamu nggak sadar itu. Ya, lalu percaya pada keajaiban. Jadi bersama dengan kamu, dia ini jadi percaya mengenai keajaiban karena dia melihat bahwa kamu yang hidupnya penuh dengan lika-liku tapi kamu kuat sampai sekarang. Atau mungkin di sini kamu yang penuh dengan intuisi, seperti mendapat banyak berkah dari pintu-pintu yang nggak terduga, dan bagi dia itu adalah keajaiban. Dan ini membuat dia makin lama makin percaya bahwa kadang di luar kekuatan atau kekuasaan manusia ada kuasa lain yang akan menuntun langkah, dan dia makin percaya mengenai hal ini. Jadi itu sih yang bisa aku katakan di sini. Makanya di sini dia nggak bisa melupakan kamu karena ya ini membantu dia untuk menggapai impian-impiannya. Mengenai positive affirmation. Jadi di sini sugesti-sugesti positif ya. Di sini mungkin kamu juga mengajarkan dia untuk yuk kurang-kurangin untuk ngejudge orang secara negatif atau mendoakan yang buruk-buruk ke orang lain, karena semua yang kita ucapkan, semua yang kita bayangkan, semua yang kita impikan akan ada feedbacknya ke kita. Jadi ketika kamu ingin orang lain celaka, hati-hati, suatu saat kamu nanti yang akan celaka gitu. Makanya di sini dia sudah mulai berubah untuk nggak ngejudge orang lain secara negatif, dan dia di sini juga nggak kepingin orang lain menderita, karena di sini dia percaya bahwa dengan pertemuannya dengan kamu ini dia belajar untuk lebih bisa memberi sugesti positif ke dirinya dan kepada orang lain di sekitarnya. Seperti itu. Ya baguslah pertemuan kamu dan dia ini mendewasakan. Jangan berhenti ya. Di sini dia juga belajar untuk bisa bertanggung jawab pada apapun yang sudah dia mulai bersama dengan kamu. Kamu mengajarkan ke dia secara nggak langsung untuk berani. Yuk selesaikan yang sudah kamu kerjakan. Yuk selesaikan masalah yang kamu timbulkan, kayak gitu.
Jadi jangan berhenti untuk mencoba, jangan berhenti untuk belajar, jangan berhenti untuk percaya bahwa segala sesuatu bisa mungkin selama niatnya baik, selama afirmasinya tuh positif, seperti itu ya. Itu yang bisa aku katakan. Dan mengenai kartu penandanya di sini perfect timing. Jadi sangat mungkin pertemuan kamu dan dia ini memang di waktu yang paling tepat. Mungkin di saat dia sedang terluka, kamu hadir untuk membantu healingnya dia, ataupun sebaliknya. Seperti itu, sama-sama menumbuh dewasa dengan sangat baik di sini ya. Oke teman-teman yang memilih perfect timing, itu readingku mengenai kamu. Semoga ini membantu. Makasih sudah hadir di videoku. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Bye bye. Hai teman-teman yang memilih kartu abundance, di sini kita akan lihat ya, hal apa mengenai kamu yang tidak bisa dia lupakan. Kalau dari kartu penandanya ini mengenai berkah ya, berkah yang banyak. Jadi sangat mungkin hadirnya kamu ini secara sengaja atau tidak, entah kamu sadari atau tidak, membawa banyak perubahan di dia, terutama hal-hal yang berhubungan dengan berkah. Dan bisa jadi kehadiran kamu menjadi berkah tersendiri buat dia. Kita akan lihat bareng. Aku akan mulai dari tarotnya dulu. Oke, dari sebaran kartunya ini udah pasti sih kenapa dia nih nggak bisa melupakan kamu, karena di sini dia melihat bahwa kamu itu sebagai orang yang adil, atau di sini sebagai orang yang tidak bisa melihat sesuatu yang tidak adil, sesuatu yang merugikan orang lain gitu. Jadi kamu di sini sangat bisa menyuarakan isi hati kamu kalau kamu merasa kamu nggak diperlakukan dengan adil. Kalau misalnya kamu di sini merasa kamu sudah ngasih yang terbaik tapi kamu tidak mendapatkan yang terbaik juga, di sini kamu bisa menyuarakannya. Jadi nggak takut untuk berpendapat kayak gitu. Itu hebatnya kamu. Dan bagi dia ini adalah hal yang menarik. Orang-orang yang bisa menyuarakan isi hatinya itu adalah seksi gitu. Dan mengenai hal lain juga, justice ini bagaimana ketika kamu menghadapi masalah, bagaimana ketika kamu melihat sebuah fenomena, kamu di sini nggak yang langsung ngejudge, dasar begini-begini yang negatif gitu, enggak. Di sini kamu bisa mengerti bahwa setiap hal pasti terjadi karena sebuah alasan. Dan bisa jadi alasan ini harus bisa dilihat lebih dalam kenapanya gitu. Jadi kamu di sini menilai orang, menilai masalah tuh jauh lebih dalam. Nggak permukaannya aja, nggak ngejudge, nggak menghakimi, nggak menggurui gitu. Itu kamu gitu ya. Dan di sini kamu sangat berpihak pada keadilan. Kamu nggak suka ketika ada orang berkuasa yang semena-mena pada orang yang nggak berdaya. Kamu sangat-sangat benci hal itu gitu. Jadi sangat mungkin di sini kamu mungkin tertarik dengan dunia hukum, atau mungkin di sini kamu aktivis kayak gitu juga bisa, atau mungkin hal-hal lain. Pokoknya kamu di sini sangat menyuarakan keadilan bagi siapapun, bagi alam, bagi hewan, bagi diri kamu sendiri termasuk juga kayak gitu. Ada King of Swords di sini ya. King of Swords ini raja yang ketika dia bawa pedang otomatis dia pintar, logikanya jalan. Jadi di sini ketika kamu menyuarakan isi hati kamu tuh kamu tahu alasannya kenapa. Jadi kamu nggak sekedar koar-koar, cuap-cuap mengenai keadilan-keadilan, tapi sudah kamu pikirkan alasannya apa. Dan terlebih dari itu semua, King of Swords ini adalah orang yang sangat berwibawa. Dia sangat bisa jadi contoh yang baik untuk banyak orang ya. Lebih menonjol memang di sisi kecerdasannya, sisi intelijensianya kayak gitu. Tapi lebih dari itu semua, dia ini sangat menawan ya. Jadi sangat mungkin kalau kamu ini laki-laki, kamu tuh berwibawa banget ya. Kecerdasan kamu tuh terpancar dari sorot mata kamu. Dan kalau kamu perempuan di sini, kamu adalah sosok yang tangguh. Kamu nggak suka mengandalkan orang lain. Kamu di sini sangat-sangat mandiri. Dan di sini kamu juga berusaha keras bagaimana kamu nggak menyusahkan orang lain. Entah di sini kamu mulai punya impian, nanti setelah kuliah aku harus kerja, aku harus punya pendapatan sendiri. Setidaknya aku bisa menghidupi diriku kayak gitu. Itu kamu di sini ya. Dan di sini kamu juga, aku rasakan dari deck ini King of Swords-nya sangat menyukai alam ya. Dan di sini juga sangat mungkin kamu sangat suka aktivitas di luar ruangan, yang mana mungkin ini bagi dia jarang-jarangnya ada yang seperti itu. Dan di sini juga sangat mungkin kamu menyukai hewan-hewan peliharaan, kucing, anjing atau yang lain kayak gitu ya. Seperti itu. Menawan sih, dia adalah raja yang sangat-sangat rupawan. Seperti itu sih. Tapi di sini nggak hanya cantik luarnya aja atau cakep luarnya aja ya, bagi dia ada aura dari dalam kamu itu yang sangat-sangat kuat, yang membuat dia tuh tertarik karena dominasinya tuh cerdas, berwibawa. Ketika kamu jalan tuh semua orang tuh bisa menoleh ke kamu walaupun kamunya nggak ngapa-ngapain gitu. Lalu ada kartu The World di sini. Sesuatu mengenai kamu yang nggak bisa dilupakan adalah bagaimana kamu sangat percaya diri, bagaimana kamu sangat menikmati hidup kamu dalam suasana apapun. Di saat kamu lagi
senang atau berkecukupan ya kamu bahagia. Tapi bahkan di saat kamu lagi nggak ada uang atau mungkin di saat kamu sedang terpuruk pun ada hal baik atau ada hal positif yang bisa kamu ambil, seperti itu. Dan ini juga orang yang sangat-sangat menghargai dirinya, orang yang sangat bisa berdamai dengan hidupnya. Jadi di sini kamu nyaman dengan hidup kamu. Rasa syukurnya tuh besar banget. Jadi di sini kamu bisa mensyukuri segala berkah yang datang di hidup kamu. Pantesan di sini kartu yang keluar abundance. Kamu mensyukuri segala berkah yang datang di hidup kamu, sekecil apapun, sesimpel apapun. Katakanlah di sini gaji kamu gaji UMR gitu ya, yang mana mungkin bagi sebagian orang tuh kayak halah gaji sekian doang, tapi buat kamu gaji UMR itu bisa mencukupi kamu bersyukur atas itu semua. Dan gak hanya mengenai uang, kamu bersyukur atas kesehatan kamu punya keluarga yang baik, punya teman-teman yang baik, punya pasangan yang juga baik, kamu bersyukur atas itu semua. Maka di sini gak heran ketika semesta atau mungkin di sini malaikat-malaikat yang melindungi kamu itu memberi banyak berkah lagi ke kamu. Karena di sini kamu gak hanya menikmati berkah itu sendirian, kamu bagi-bagi ke orang lain, ke binatang, ke siapapun yang kamu rasa emang butuh pertolongan. Lalu di sini dia ini melihat bahwa hidup kamu itu nggak selalu indah. Hidup kamu tuh nggak selalu penuh warna ceria. Walaupun kamu ingin menunjukkan ke dunia kamu baik-baik aja, kamu nggak kenapa-kenapa. Tapi sebenarnya dia mengerti bahwa ada perjalanan yang pahit di hidup kamu. Ada trauma yang juga besar pernah kamu rasakan. Dalam hal apapun, mungkin di keluarga kamu, di sekolah dulu, atau mungkin di mantan pacar kamu, seperti itulah, sesuatu yang pahit. Tapi di sini dia melihat bahwa kamu itu nggak mau menjadikan ini alasan kamu untuk terpuruk, untuk menjerumuskan kamu ke dunia yang kelam gitu, nggak. Di sini kamu merasa bahwa hidup itu emang pasti naik turunnya. Ketika kamu diuji, ketika kamu dicoba, pasti ada titik di mana kamu nanti akan bahagia. Seperti itu. Maka di sini kamu nggak mau berlama-lama terkurung, atau mungkin kamu akan menangis di suatu waktu. Dia tahu ketika kamu terluka mungkin kamu menangis, kamu marah, kamu sedih berkepanjangan, tapi setelah itu kamu akan bangkit lagi. Ya nggak apa-apa, ini semua pelajaran, aku akan berbahagia lagi. Karena di sini ketika kartu Ten of Cups ini muncul adalah sebuah kondisi di mana kamu tuh sangat nyaman juga dengan hidup kamu ya. Sangat nyaman dari segi rasa terutama. Kamu merasa kamu bersyukur dikelilingi orang-orang yang baik, teman-teman yang baik yang siap mendengarkan kamu. Dari segi materi kamu juga pelan-pelan mulai menabung, mulai gimana caranya supaya nanti di usia sekian ini aku nyaman dengan materi yang aku punya, kayak gitu. Tapi di sini lebih kepada hati yang hangat. Kamu juga di sini bersyukur akan kehadiran dia di hidup kamu, kayak gitu. Makanya di sini dia ini merasakan bahwa hebat ya kamu dengan trauma atau luka sebesar ini, kamu masih optimis dengan hidup kamu. Karena mungkin bagi orang lain yang mengalami trauma yang sama, mungkin aja mereka udah masuk ke lembah atau jurang yang gelap, yang kelam, kehidupan yang tidak baik seperti itu. Tapi kamu di sini melihat bahwa ini adalah yang namanya hidup, pasti ada di atas, ada di bawah. Ketika di bawah ya sudah, nangis aja nggak apa-apa. Tapi nanti pasti ada waktu ketika kamu ada di atas. Dan di sini aku lihat bahwa kamu bisa membawa banyak kebahagiaan, terutama untuk dia. Sesuatu mengenai kamu yang nggak bisa dia lupakan adalah bagaimana kamu membawa banyak berkah di hidup dia, walaupun mungkin gak kamu sadari itu ya. Bagaimana kamu optimis dengan hidup kamu, bagaimana kamu menilai sesuatu secara adil, bagaimana kamu bisa terlepas dari segala hal menyakitkan ini tanpa kamu harus menyimpan dendam kepada orang yang mungkin menyakiti kamu. Kamu melepas semua dendam itu dan ya sudah, yang berlalu, aku akan berjalan menuju masa depan aku. Jadikan ini pelajaran gitu buat kamu, seperti itu. Dan di sini ada kartu keberanian ya. Dia melihat kamu tuh orang yang berani. Orang yang berani di sini bukan berarti berani yang petantang-petenteng, nantangin orang berantem gitu, enggak. Tapi bagaimana kamu berani menghadapi segala situasi yang enggak enak ini. Bagaimana kamu berani menghadapi sesuatu yang enggak jelas ke depannya ini arahnya mau kemana. Kamu kan enggak tahu ya besok itu akan terjadi apa, tapi kamu berani. Ketika kamu harus menghadapi orang, menghadapi suatu ujian, menghadapi bos kamu, menghadapi apapun lah yang ada di depan mata kamu. Dan di sini keberanian ini dalam kelembutan ya. Jadi bukan keberanian yang ugal-ugalan, sok keren, sok berani nantang gitu, enggak. Tapi di sini bagaimana kamu yang tampak kalem dan lemah lembut ini bisa menaklukkan banyak hal, termasuk juga hatinya dia. Makanya di sini dia nggak bisa lupa mengenai hal ini. Bagaimana kamu berani menghadapi hidup kamu, sepahit apapun itu. Yang mungkin kalau dia rasa, kalau dia yang mengalami, mungkin dia udah nggak tahu deh gitu bakal jadi apa. Lalu di sini ada Age of Pentacles. Udah kelihatan jelas ya di sini mengenai materi, keamanan, pendidikan. Jadi di sini dia melihat kamu itu orang yang bukan mementingkan ya, tapi di sini lebih kepada kamu itu
bisa melihat realita bahwa uang menjadi hal yang penting. Bukan berarti kamu materi, enggak, tapi di sini seimbang antara cups, perasaan yang nyaman, cinta, juga dengan realita bahwa hidup itu butuh keamanan, butuh kenyamanan, dan itu semua bisa didapatkan dengan ya kalau punya materi yang cukup gitu. Jadi di sini dia melihat bagaimana usaha kamu untuk meraih ini semua, dari pendidikan kamu, karir kamu, atau mungkin bisnis kamu, gigih kamu itu. Seperti itu. Dan di sini sangat mungkin juga ada sebuah cerita atau sebuah momen di mana kamu ini membuka sebuah peluang bagi dia, atau secara nggak langsung kamu ini memotivasi dia untuk bisa lebih bersemangat mengenai ini nih. Uang, materi, keamanan, pendidikan, kayak gitu. Dia melihat kamu sebagai figur yang ingin dia tiru gitu loh. Maksudnya di sini kamu sebagai sosok yang aku akan berusaha sebaik kamu gitu loh. Jadi di sini adalah berlomba-lomba dalam kebaikan ya untuk meraih kenyamanan hidup ini, seperti itu. Makanya di sini kartunya abundance juga sih mengenai berkah, nggak hanya mengenai berkah, kenyamanan dan segalanya itu, tapi juga bagaimana keamanan di bidang materi, realita dunia kayak gitu. Lalu aku akan melihat apa lagi mengenai kamu yang nggak bisa dia lupakan. Ada Four of Swords di sini mengenai istirahat. Enggak, di sini dia nggak melihat kamu seperti beruang yang mager, enggak. Di sini dia melihat bahwa kamu itu dari segala kesibukan kamu, dari kerasnya hati kamu untuk membela orang lain yang kamu rasa emang butuh dibela, kamu di sini sangat bisa mengerti bahwa kamu punya aset yang paling berharga, bukan uang, tapi tubuh kamu. Maka di sini ketika kamu butuh istirahat, kamu istirahat. Ketika ada masalah yang datang, jeder, kamu di sini nggak langsung yang berkoar-koar, drama, bilang atau cerita ke semua orang mengenai masalah kamu, enggak. Kamu lebih memilih untuk istirahat dulu. Aku tenangkan hati aku, tenangkan pikiran aku, gimana caranya aku menghadapi ini semua, kayak gitu. Dan kamu hanya akan percaya pada orang-orang terdekat aja untuk membantu kamu menghadapi semua ini. Jadi kamu tipe yang diam-diam mengatasi masalah, diam-diam masalahnya selesai, kayak gitu. Tapi diam-diam di sini bukan diam-diam untuk membiarkan masalah ya, tapi diam-diam gimana kamu step by step menghadapi masalah yang datang, kayak gitu sih. Kamu bukan tipe yang drama sih kalau aku lihat di sini, ya. Lalu ada Justice lah. 2 kartu Justice keluar ya. Jadi di sini makin menunjukkan dominasi kamu, bagaimana kamu sangat-sangat tidak suka juga dibohongi. Kamu di sini juga sangat menghargai kepercayaan, kamu menghargai komitmen, kamu menghargai kesetiaan ya di sini. Maka di sini kamu juga berharap pasangan kamu memperlakukan hal yang sama, menjaga kepercayaan kamu, kayak gitu di sini. Karena buat kamu cinta itu nggak sekedar yang indah-indah, manis-manis, suap-suapan gitu, nggak. Tapi gimana bahwa komitmen itu akan menjadi sebuah dasar dari cinta itu sendiri. Ya, karena cinta itu nggak bisa dong kalau misalnya nggak bisa berkomitmen, atau mungkin di sini nggak bisa menjaga kepercayaan, kayak gitu. Di sini sih, jadi buat kamu kejujuran itu penting, keadilan itu penting, komitmen itu penting. Itu hal positif mengenai kamu yang dia rasa sampai sekarang, yang mungkin nggak bisa dia temukan di orang lain. Two of Cups ya, mengenai sebuah penyatuan, harmoni. Jadi di sini emang kelihatan bahwa kamu itu akan selalu ada di hati dia. Entah mungkin di sini kamu masih bersama dengan dia, atau kamu dan dia ini sudah jadi mantan, tapi kamu akan selalu ada di hatinya. Karena bagi dia pertemuan dengan kamu ini luar biasa. Ada banyak hal-hal manisnya, ada hal-hal pahitnya, tapi juga banyak pelajarannya yang dia dapatkan dari kamu, dari koneksi antara kamu dan dia ini. Juga mengenai harmoni, bagaimana ya kamu harmoni untuk menyelesaikan hal yang gak enak, hal yang pahit menjadi hal yang manis, kayak gitu. Dia menghargai itu, dia bersyukur kamu hadir di hidupnya dia ya. Dan kalau misalnya di sini kamu dan dia sudah menyatu, ya dia semakin bahagia lagi. Tapi kalaupun sekarang kamu dan dia sudah berpisah, dia bersyukur bahwa kamu pernah hadir di hidup dia, walaupun mungkin gak bisa untuk selamanya, tapi setidaknya kamu akan ada di hati terdalamnya dia sampai kapanpun, kayak gitu. Lalu di sini ada Air of Cups, banyak cups di sini ya, perasaan lagi. Jadi di sini bagaimana kamu bisa membantu dia, atau mungkin di sini bagaimana kamu bisa move on dengan sangat cepat. Move on ya, dari tadi ku bilang bahwa kamu nggak mau berlama-lama, ini mengkonfirmasi juga sih, nggak mau berlama-lama berkubang dalam hal-hal yang membuat kamu terluka. Ya kamu akan nangis, kamu akan marah, tapi kemudian ya sudah, aku belajar dari itu semua, sakit, pahit, terpuruk, tapi aku akan berjalan sedikit demi sedikit menuju kebahagiaan yang pasti akan punya gitu loh. Jadi kamu percaya bahwa hidup itu seperti roda yang berputar, nggak selamanya di bawah, pasti ada masanya kamu berbahagia, dan kamu percaya. Dan dia melihat itu sebagai sebuah hal yang ingin dia tiru juga gitu loh. Dia nggak mau juga menjadi orang yang berlama-lama ketika masalah datang. Dia ingin meniru segala optimisme kamu mengenai hidup, mengenai bahagia. Jadi dari segala masalah atau musibah yang datang, pasti ada sinar matahari dan pelangi ya.
Ada the world, alah muncul lagi. The wordnya ada 2. Ini semakin mengkonfirmasi bagaimana kamu itu sangat merasa terpenuhi, bersyukur, merayakan hidup kamu dalam keadaan pahit dan senang sekalipun, happy aja gitu. Di bawah happy aja gitu loh. Makanya di sini ketika kamu penuh dengan energi bahagia, ya lebih banyak bahagia yang datang di hidup kamu. Seperti itu. Lalu aku akan lihat lagi ya pengaruhnya kamu di hidupnya dia apa. Sorry. Melihat lebih dalam. Aku tadi udah jelasin ya, bahwa dari kartu Justice yang 2 ini, kamu itu tipe yang bagi dia bisa melihat suatu masalah atau melihat seseorang itu lebih dalam. Kamu mengerti alasan, kamu ingin menggali alasannya apa, kenapa dia berbuat jahat, kenapa dia berbuat seperti itu. Jadi dia belajar untuk nggak jadi orang yang judgmental, nggak jadi orang yang hanya melihat permukaannya aja. Dia ingin belajar bagaimana mengenali seseorang atau suatu masalah tuh lebih dalam melihatnya, menggali, menjadi lebih mengasah intuisi, mengasah perasaan dan logika juga kayak gitu. Ya, paham kan maksudku ya di sini? Jadi nggak mau jadi orang yang selalu bernegatif thinking, tapi bagaimana memahami seseorang, memahami sesuatu, memahami sebuah kejadian yang nggak enak sekalipun lebih dalam gitu. Bagus sih kehadiran kamu ini. Hubungan kamu dan dia ini hubungan yang heart to heart ya, dalam banget. Choose a new direction. Jadi di sini dengan adanya kamu hadir di hidupnya dia di sini merasa terbantu ketika dia harus memutuskan sesuatu. Mungkin di sini bagaimana kamu berani untuk memulai suatu hal yang kadang menurut orang lain kamu gila ya memulai bisnis. Nggak lihat apa situasinya lagi sulit, tapi ketika kamu terbiasa untuk memahami intuisi kamu, pakai logika, pakai perasaan, ya dicoba aja gitu loh. Itu sih yang dia belajar dari kamu, bagaimana kamu bisa membantu dia keluar dari zona nyaman atau keluar dari hal-hal yang pernah menyakiti untuk yuk menatap masa depan lebih cerah lagi dengan yang lebih positif, menemukan jalan yang baru, yang lebih indah, seperti itu. Lalu ada taking action. Dan di sini karena kamu tipe yang sangat berani, ya berani bersikap, berani bertindak. Di sini dia ingin meniru atau mungkin di sini dia melihat kamu sebagai role model-nya dia. Jadi di sini keberanian kamu itu juga menularkan ke dia. Maksudnya di sini energi kamu untuk berani, energi kamu untuk selalu ingin mencoba hal baru itu menular ke dia. Jadi di sini dia ingin menjadi orang yang nggak hanya duduk diam menunggu rezeki, tapi juga bagaimana dia menjemput rezeki itu. Bagaimana dia bisa membawa banyak hal baik di dirinya dia, mengenai materi, mengenai cinta, mengenai percaya diri di hidupnya dia dengan dia bertindak ya, sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah menuju impiannya dia. Kamu mengajarkan dia secara nggak langsung mengenai hal itu ya. Kamu tuh jadi contohnya dia. Lalu ada belajar mengenai mindfulness. Kalau kamu belum mengerti mindfulness itu apa, ini lebih bagaimana kamu bisa menikmati hidup kamu, tidak terburu-buru, mengerjakan sesuatu itu dengan indah, dengan nikmat gitu. Jadi kalau kamu di sini terbiasa makan buru-buru, perutnya begah. Nah, di sini pelan-pelan mulai makan dinikmati, nggak sambil nonton HP gitu. Jadi belajar untuk menikmati segala hal di sini, hal-hal kecil sekalipun, bersyukur intinya kayak gitu. Nggak terburu-buru, nggak menyakiti diri. Bagaimana kamu bisa menjadi contoh ke dia bahwa ya kalau kamu lagi pusing, lagi stres, istirahat gitu, healing kayak gitu sih. Lebih ke healing sih ini mindfulness ya. Lalu ada something better. Di sini dengan dia mengenal kamu yang selalu optimis mengenai masa depan dan kebahagiaan, mengantarkan dia juga kepada bahwa dia percaya ketika hal buruk terjadi pasti ada sesuatu yang lebih baik di depannya gitu loh. Jadi di sini dia benar-benar melihat kamu ini seperti orang yang bisa membawa dia kepada hal yang lebih baik, pencerahan kayak gitulah kasarnya. Jadi itu sih hal baik yang dia lihat dari kamu, yang ingin dia tiru, yang gak akan pernah bisa dia lupakan. Di mana sesuatu yang baik ini ketika dia mengafirmasikannya, ini bisa menjadi berkah buat dia. Berkah di keuangan, di cinta, keamanan. Makanya kartunya abundance di sini yang menarik kamu. Seperti itu teman-teman. Oke, aku rasa di sini sudah clear ya mengenai teman-teman yang memilih kartu abundance. Semoga ini membantu kamu, dan makasih sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye bye.